channel Galeri Automotif, channel yang berisi tentang seputar dunia otomotif, baik mobil maupun motor, yang tujuannya untuk berbagi ilmu dan bertukar pengalaman. Sebelum menonton video, silahkan klik subscribe terlebih dahulu untuk dapat berlangganan video secara gratis. Di video kali ini kita akan membahas mobil Grand Livina, mobil yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, karena mobil ini cukup banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya untuk kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya, Grand Livina hadir di Indonesia pada tahun 2007 untuk pertama kalinya dengan beberapa varian tipe, yaitu tipe SV, tipe XV, dan tipe Ultimate. Untuk mesinnya memiliki dua varian mesin, yaitu tipe 1,5 dan 1,8. Dan mobil yang kita gunakan pada video ini adalah Grand Livina generasi pertama, yaitu tipe SV manual tahun 2010. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari mobil Grand Livina ini? Mari kita bahas satu persatu. Ya, untuk yang pertama, kelebihannya yaitu handling bagus dan stabil. Ya, Grand Livina memang terkenal dengan mobil yang sangat nyaman untuk dikendarai dan memiliki handling yang cukup bagus untuk jenis small MPV dibandingkan dengan rival-rivalnya. Hal ini dikarenakan Grand Livina memiliki ground clearance yang rendah ketimbang MPV lainnya. Ground clearance yang dimiliki Livina ini menyerupai mobil sedan, namun berkapasitas MPV atau mobil 3 baris. Ditambah lagi dengan suspensi yang empuk yang dimiliki oleh mobil Grand Livina ini semakin membuatnya nyaman saat dikendarai pada kecepatan tinggi. Kelebihan yang kedua yaitu desain bodi yang elegan dan aerodinamis. Ya, desain bodi Grand Livina memang sangatlah berbeda dengan MPV-MPV lainnya. Grand Livina memiliki desain bodi yang sangat elegan dengan bentuk bodi yang panjang dan rendah. Jika sekilas dilihat dari depan, Grand Livina mirip sekali dengan mobil sedan. Ditambah lagi dengan bentuk grill yang memanjang pada bagian depan yang menghubungkan headlamp kiri dan kanan ini terkesan lebih simpel dan elegan. Dengan desain bodi yang aerodinamis ini membuat Livina banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Kelebihan yang ketiga yaitu konsumsi BBM cukup irit. Ya, dari awal video sudah dijelaskan bahwa Livina memiliki dua varian mesin, yaitu tipe 1,5 dan tipe 1,8, atau sering disebut dengan 1500 cc dan juga 1800 cc. Kedua mesin ini sudah menggunakan teknologi full injeksi, membuat mobil ini cukup efisien konsumsi bahan bakarnya. Baik yang 1.5 maupun yang 1.8, keduanya bisa dikatakan cukup irit, tidak terlalu boros. Jika Anda ingin menggunakan varian yang irit, maka pakailah yang jenis mesin 1,5. Dan jika ingin menggunakan jenis yang 1,8, itu sedikit boros, namun tenaganya lebih besar dibandingkan yang 1,5. Untuk mesin yang 1,5 dapat menghasilkan tenaga sebesar 107 horsepower pada putaran 6000 rpm. Dan pada mesin yang 1,8 tenaga maksimalnya mencapai 126 horsepower pada putaran 5200 rpm. Kelebihan yang keempat yaitu kualitas interior cukup bagus. Ya, desain interior Grand Livina ini cukup bagus dan mewah. Material yang digunakan pada dashboard dan door trim terlihat lebih berkualitas dibandingkan dengan MPV lainnya. Ditambah lagi dengan peletakan tombol-tombol yang cukup rapih dan mudah dijangkau oleh pengemudi. Selain itu, kelebihan yang menonjol dari Grand Livina adalah tempat duduk penumpang pada baris kedua ini sudah bisa diatur atau digeser maju dan mundur, bahkan bisa direbahkan. Dan kursi pada baris ketiga dapat dilipat rata dengan lantai mobil. Kelebihan yang kelima yaitu plat bodi cukup tebal.
Ya, material plat bodi yang digunakan pada Grand Livina ini cukup tebal dan bagus. Ketimbang dengan para pesaingnya, Livina terkesan lebih kokoh dan tidak ringkih, sehingga mobil ini tidak mudah oleng atau limbung pada saat dipacu pada kecepatan tinggi. Kelebihan yang keenam yaitu bagasi luas. Ya, bagasi yang dimiliki oleh Grand Livina ini cukup luas, membuatnya dapat membawa banyak barang, apalagi jika kursi pada baris ketiga itu bisa dilipat rata dengan lantai, maka ruang bagasinya terasa lebih luas lagi. Demikianlah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Grand Livina. Selanjutnya yang kita bahas adalah kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu mobil mudah amblas. Ya, karena suspensi yang dimiliki Grand Livina ini cukup empuk, maka mobil ini akan cepat amblas jika dimuati atau diisi penumpang dengan jumlah yang cukup penuh atau cukup banyak, maka akan terasa amblas. Kekurangan yang kedua yaitu harga spare part cukup mahal. Ya, harga spare part yang dimiliki Grand Livina ini cukup mahal dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan stoknya pun tidak banyak. Harus inden terlebih dahulu jika kita ingin mengganti spare part dari mobil Grand Livina ini. Kekurangan yang ketiga yaitu peredaman kabin kurang optimal. Ya, peredaman kabin dari Grand Livina ini untuk generasi pertama masih kurang optimal, sehingga ketika mobil ini melewati jalan yang tidak rata atau rusak, maka bunyi-bunyian dari ban dan kaki-kaki depan akan terasa masuk ke dalam kabin. Kekurangan yang keempat yaitu kursi baris ketiga sempit. Ya, Nissan Grand Livina menggunakan format 7 penumpang dengan 3 baris kursi. Untuk baris kursi yang pertama dan kedua itu tergolong cukup lega untuk ruang kaki dan kepala penumpang. Namun pada baris ketiga ini kurang cocok jika dimuati oleh orang dewasa. Hanya cocok diisi oleh anak-anak karena ruangnya tergolong cukup sempit untuk bagian kaki dan juga bagian atas kepala pada baris ketiganya. Demikianlah beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Grand Livina SV manual tahun 2010. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan yang ingin mencari mobil second maupun mobil baru.